Menurut para ahli yaitu Ramlon Nanning mengatakan ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, dan menyelidiki suatu yang menyangkut baik mengenai asal-usulnya, seluk-beluk, bentuk, dan wujudnya. Menurut Giorgio Jelinek, ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok sandi, pokok negara pada umumnya. Dan menurut Van der Pot, ilmu negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan pada wewenangnya masing-masing. Asal mula negara. Asal mula terbentuknya negara dapat didekati dengan dua cara. Yang pertama secara faktual dan pendekatan teoritis. Secara faktual yakni didasarkan pada kenyataan yang pernah benar-benar terjadi yang dapat ditelusuri dari pengalaman dan sejarah kenyataan. Sejarah negara dapat dibentuk antara lain yang pertama pendudukan, yang kedua melepaskan diri dari negara tersebut, yang ketiga peleburan fusi, yang keempat pemecahan suatu negara. Pendekatan teoritis ada beberapa teori mengenai terjadinya atau asal mula terjadinya negara baik menurut pemikiran barat maupun dalam pandangan pemikir Islam, antara lain sebagai berikut. Pertama adalah teori ketuhanan atau teori teokrasi, yang kedua adalah teori perjanjian, yang ketiga teori kekuatan atau golongan, yang keempat teori garis keturunan, yang kelima teori organis, yang keenam teori historis atau evolusi, dan yang terakhir adalah teori alamiah. Menurut pemikir Islam Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Selanjutnya, hakikat negara. Hakikat negara dimaksud sebagai suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Maka dari itu, penggambaran tentang hakikat negara ini mesti ada hubungannya dengan tujuan negara. Tujuan negara adalah kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Sifat hakikat negara yaitu harus memiliki daerah, warga negara, dan kekuasaan tertentu. Yang terakhir, bentuk negara. Macam-macam bentuk negara adalah negara kesatuan. Negara kesatuan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yang kedua negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Selanjutnya, negara serikat atau federal terdiri dari negara bagian yang memiliki otonomi dalam beberapa bidang, namun tetap hakikat oleh hukum dan konstitusi yang sama. Yang ketiga, negara konfederasi. Negara konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah negara melalui sejumlah perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi.